gue lagi punya konten baru namanya Ngobat. Ngobrolnya sahabat. Bersama orang yang jauh lebih muda daripada yang biasa jadi tempat nongkrong gue. Lebih tepatnya seusia gue juga. 30 lebih dikit. 30 lebih dikit. Ya, dikit banget 30-nya. Biasanya sama orang tua 40 menjelang gocap. iya. Iya kan? Nah, gue pertama kali memperkenalkan dan menghadirkan dia di konten gue. Tujuannya adalah karena memang kita pembuat teori konspirasi bareng. Tapi teori konspirasi kita tidak mau buka. Karena masa depan kita masih panjang. Kita nggak mau ada tukang batagor bawa HT. Tukang batagor yang suka nyulik. Iya, tukang batagor bawa HT. Tukang bajigur bawa HT. Tukang siomay bawa HT. Ternyata dia paguyuban. Gue Obel dan dia... Siapa nama lo? Perkenalkan dulu. Ardian. Iya. Gue manggil dia Nyoh. Dul. Iya. Dibenerin. Kita kebalik sebetulnya. Gue manggil dia Dul, dia manggil gue Nyoh. Nyo. Dul bagi gue adalah sesuatu keakraban. Bagi gue ya. Sama sih kurang lebih. Itu Nyo itu karena gua dulu pernah punya temen satu toko dulu. Gue bekas karyawan toko. Pernah punya teman, berarti sekarang udah nggak teman? Masih sih, cuman udah lost contact. Oh. Kan udah saling berjauhan. Udah nggak di dunia yang sama, sih nggak di dunia yang sama. Maksudnya Jangan-jangan. pekerjaannya. Oh, kirain. Jangan-jangan gitu gua. Gitu. Dia manggil temen yang udah dianggap deket sama dia tuh manggilnya Nyo. Tapi ada beberapa sih public figure yang pakai kata Nyoh sih waktu itu. Iya. Ada. Karena itu ini sebutan dari salah satu daerah Sumatera. Oh. Iya. Baru tahu gue. Dan teman gue kan emang dia berasal dari salah satu Sumatera, Sumbar. Seminggu lagi nih Ini gue ngebat boleh kan? ngebat lah. Nggak masalah lo ngerokok. Yang penting lo pas ngerokok nggak punya utang sama orang lain. Karena gue salah satu orang yang benci orang ngerokok, orang minum, sama orang yang melakukan apapun. Kalau dia masih ngutang sama gue. Gue nggak masalah sama orang ngerokok, gue nggak masalah sama orang minum. Yang pasti utang lo diselesaikan dulu. Soalnya nanti jadinya seuzon. Kampret nih orang. Bisa ngerokok, bisa minum, kagak bisa bayar utang. Kan sedih gitu gue. Nah, semingguan lagi kan mau Ramadan nih. Gue mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan ya segala kesalahan aku. Karena seseorang yang baik adalah yang memaafkan sesamanya. Lo maafkan kan? Buat gue. Klise kayak apa? Tradisinya orang Indonesia. Iya. Kelisa mah ini ya, apa film zaman dulu ya, yang dicuci itu. Klise tuh almarhum. Oh iya. Pergilah babi, kejarlah si anjing itu. Oke. Dia emang kadang-kadang melesetkan sesuatu yang tidak perlu dipelesetkan. Gitu. Oh iya dong, kan zaman sekarang banyak terjadi seperti itu. Iya sih. Kan? Seorang wanita meninggalkan pasangannya demi materi. Anjing kan namanya. Pergilah babi, si wanitanya babi. Kejarlah si anjing itu. Yang dia kejar anjing. Ternyata dia melewatkan sesuatu yang baik ya. Iya. Dan biasanya wanita itu berakhir tidak baik. Lo berakhir baik nggak wanita itu? Yang udah-udah sih beberapa enggak. Buset. Yang dikejar materi, terus akhirnya iya materi dapat, tapi kebahagiaannya enggak. Kenapa lo tahu kebahagiaannya tidak dapat? Karena beberapa ada yang curhat Pak sama saya. Pak. Aduh. Beberapa orang dari masa lalu saya ada yang curhat ke saya. Sudah bersuami tapi mencurhati pada Anda?
Gitu deh. Wah, bahaya nih. Ini bahaya nih kalau udah bersuami masih curhat-curhatan. Tapi maaf gue, mohon maaf lahir Ada dan yang batin. udah bersuami, ada yang udah enggak. Tapi mohon maaf lahir dan batin gue diterima ya. Terima nggak ya? Ya kan masalah kita udah kelar dulu. Iya, jadi mohon maaf lahir dan batin ini diterapkan di tahun 2021 ini fine bagi kita. Tapi kalau kita ngomongin 6 tahun sebelumnya 2015, tidak fine. Mohon maaf lahir batin ini tidak fine karena kita punya masalah yang fundamental yang harus Bicarakan, diobrolin. iya. Obrolin berdua. Face to face. Face to face. Karena masalah yang fundamental itu harus dibicarakan Secara langsung. secara langsung. Nggak bisa via chatting. Via chatting yang mohon maaf lahir dan batin nggak bisa. Iya, lu kira lagi PDKT. PDKT aja lu perlu ketemuan. Iya benar. Kan? Tapi zaman sekarang PDKT mah belum tentu ketemuan. Lah masa iya sih? Ada. Masa chatting-chatting tau langsung skidi papap? Enggak segini papap. Pertama chatting-chatting doang ketemuan kagak, tapi udah jadi pacar loh. Banyak sih. Banyak kan? Bahkan sampai ada yang dimutilasi tau-tau ya. Wah itu mah parah. Ngeri gue juga. Itu gara-gara media sosial itu. Iya. Tapi dulu teman kerja Anda ada yang begitu. Dari game atau dari chatting jadi pacar. Ada. Ada. Luar biasa. Nah dari kata maaf ini yang gue bilang ini, mohon maaf lahir dan batin ini. Kenapa lu bilang nggak semuanya bisa diterima? Ya enggak lah. Pertama lu kalau emang pernah berbuat sesuatu hal yang menyakiti orang lain gitu. Iya. Dan emang nih sama-sama tahu nih gitu. Iya. Ya, lu harus selesaikan dulu lah. Kecuali lu masalah-masalah kecil doang gitu. Kayak lu diminta tolong beli apa, terus lu lupa ngasih kembaliannya. Oke lah, bisa. Minal aidin, kelar gitu. Tapi kalau yang masalah-masalah yang lebih berat, ya nggak bisa lah. Harus ngomong face to face. Ya iya, menurut gue juga begitu. Kenapa gue bilang menurut gue begitu? Di masyarakat kita, gue nggak mau nyebut masyarakat negeri inilah, di circle gue aja lah, di orang-orang yang gue kenal, sekitar gue, bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk berdebat dan ngobrol masalah antara kita berdua. Kenapa gue bilang gitu? Dan bagi gue, jujur gue salah satu orang yang menganggap mohon maaf lahir dan batin di sebelum dan sesudah bulan Ramadan itu jadi hal yang nggak sakral bagi gue. Kenapa gue bilang nggak sakral? Ya itu cuma kata-kata kiasan untuk menyelesaikan masalah yang nggak berani lu obrolin. Iya. Gitu. Lebih ke memanfaatkan momen sih jatuhnya. Basa-basi busuk pada momen yang ada. Iya. Gitu. Karena waktu itu bagi gue ada beberapa orang yang di sekitar gua yang gua punya masalah fundamental dan lu minal aizin wal faizin sama gue, ya gua nggak bisa nerima karena lu nggak ngobrol sama gue gitu. Ketika lu nggak ngobrol sama gue, lu nggak berani ngobrol sama gue, apa yang mau diselesaikan gitu? Apa yang mau dimaafin? Nggak, iyalah. Minta maaf lu buat apa? Ya biasanya itu masalah fundamental tuh ini loh, masalah kayak piramida. Jadi lo harus dasar-dasarnya lo harus selesaikan dulu buat ngerobohin semua yang di atas. Sementara lu cuma kayak gue punya alasan buat diemin orang, gue nggak mau berkomunikasi sama orang. Karena ada dasar-dasar tuh yang disinggung, yang dihajar. Makanya gue nggak mau ngobrol lagi sama orang. Gue nggak mau ngomong lagi sama orang. Karena ketika gue ngomong dan ngobrol lagi sama orang itu, gue berpikir bahwa fundamental lu tuh nggak berubah sama gue. Jadi gue nggak bisa ngancurin yang di atasnya itu, yang menganggap gue sombong, nggak bisa komunikasi, atau diem aja. Karena lu tidak memiliki keberanian untuk membahas fundamental. Fundamental yang gue maksud adalah 3 hal biasanya yang gue giniin. Utang piutang,
menyelesaikannya ya dengan membayar lah. Ini dalam konteks si minal aidin itu ya. Ya, dalam konteks minal aidin itu. Pertama utang piutang, kedua komitmen dan perjanjian, yang ketiga adalah tindakan. Komitmen dan perjanjian itu ya menurut gua adalah ketika lo berjanji sesuatu, berkomit sesuatu, tapi lo langgar. Dan lo memutuskan secara sepihak. Kalau komitmen itu harusnya diputus secara dua pihak. Iya. Terus tiba-tiba kucuk, begitu mau Ramadan, minal aidin. Iya. Dengan entengnya. Nah, Iya. karena biasanya kalau yang membatalkan itu sepihak komitmen atau perjanjian itu, lo harusnya kena penalti. Bener dong. Iya kan? Penalti. Lah iyalah, perjanjian itu kalau yang ngelanggar satu pihak penalti lo harusnya lo. Ada penaltinya. Tindakan apalagi kalau lo udah dihajar fisik kan? Fisik, nggak harus fisik sih. Melalui sikap aja juga. Kadang sikap kita bisa menyakiti orang lain gitu. Sikap kita atau apanya kita menyakiti orang lain. Makanya itu kita harus bicara. Kenapa sikap itu dikeluarkan? Mungkin dia punya alasan yang lebih benar-benar lebih logis daripada Tapi lo kan, ngeliat buruknya doang. tapi kan mirisnya kan banyak orang di sekitar kita kan diem gitu loh. Ketika kita mau coba membahas itu kan diem gitu. Diem aja itu aja, diem banget. Iya kan? Kalau gua ngomongin diem, 3 klasifikasi lagi nih diemnya. Men. Apa? Diem itu emas. Iya. Diam itu emas pertama, baik. Diem itu mules. Telek. Diam itu emas, diam itu tidak tahu, dan diam itu anjing. Diam itu emas menurut gua adalah ketika lu diperlukan buat bicara, lu menyampaikan sesuatu yang benar-benar ada di kepala lu dan lu berani ngungkapinnya di depan orang yang mungkin lu sangat benci karena beda pemikiran sama lu, tapi lu berani keluarin karena gue udah siap argumen sama lu, gue pengen menyelesaikan. Tapi di belakang dia diem gitu. Di belakang dia diam. Nah itu baru diem emas. Diam itu emas. Soalnya ketika gue udah ngeluarin semua apa yang gue rasa, ya di belakang udah nggak ada lagi obrolan, karena udah selesai. Ada juga diam yang tidak tahu. Di depan diam, di belakang diam. Yang gue nggak tahu, tuh orang masih hidup apa kagak, diam terus juga. Mungkin nahan mules kali. Tapi masih mending kalau diem yang kedua itu masih mending. Masih mending. Yang bangsat tuh yang diem ketiga menurut gue. Diam itu anjing. Kenapa diam itu anjing menurut lo? Di depan diem, di belakang ngegonggong. Nih, biasanya orang yang diem itu anjing tuh, lo sebetulnya ada masalah apa sih sama gue? Enggak, gue gak ada masalah apa. Enggak, gue gak ada masalah apa-apa kok, bener deh. Terus Kita berhubungan baik-baik kok. Lu pergi, Lu pergi kan? Gue ngajak ngomong yang lain. Nah. Bangsat tuh si Yoga. Iya, bangsat sih ini, gini. Kenapa? Lu gak tahu dia orangnya kayak gimana? Iya. Begini. Emang gini. Biasanya tuh gini. Emang so iye. Biasanya tuh Itu ketika ada diam itu anjing, dikata awali dengan so. So pinter tuh emang orang. So iye tuh emang orang. So oke tuh orang tuh. Itu diem yang anjing. Bahkan Diemnya. lebih mulia anjing malah. Anjing ngegonggong depan. Iya. Depan Anjing. kita langsung. Dia ngegonggong. Nah, kalau orang yang ngegonggong di belakang, lebih buruk daripada anjing dong. Iya. Anjing itu menggonggong pas di depan sama kita yang kita nggak kenal atau jadi ancaman kan. Iya. Pas di belakang dia nggak ngomongin kita sama anjing lain. Iya. Berarti anjing itu meneratkan diam itu emas. Bener nggak? Iya. Iya, karena dia menggonggong apa yang dia rasa. Dia menggonggong hanya saat diperlukan. Iya. Dia menggonggong apa yang dia rasa. Coba anjing itu, lu sebetulnya dalam gonggongan anjing tuh ada makna. Karena lu nggak tahu, karena di bawah nggak ada subtitle. Coba lu ada subtitle gini, gonggong, gitu. Itu ada subtitle di bawah. Teksnya di bawah ini. Gitu. Ya, di bawah ini. Ya. Emang tuh. Dan
kesetiaan anjing itu emang gue akuin luar biasa. Bahkan difilmkan kan. Nah itu yang gue bilangin, diam itu 3 hal itu. Terkadang anjing itu nggak butuh kita mintai komitmen. Dia sudah menjaga komitmennya dengan majikannya loh. Mau ada orang sebelum mengadopsi anjing ngobrol dulu, anjing lu mau gue adopsi, gimana? Lu bakal setia nggak sama gue? Iya kan? Nggak perlu kayak gitu aja anjing bisa menjaga komitmennya loh dengan majikannya. Sedangkan ini manusia dikasih akal, dikasih mulut, dikasih hati, perasaan gitu. Nggak bisa jaga komitmennya. Padahal komitmen itu terlontar dari mulutnya sendiri. Iya. Itu kan. Kadang-kadang. Satu manusia kan begitu. Kadang-kadang yang mengeluarkan komitmen dan perjanjian itu yang melanggar, bro. Anjrit kata gue. Aduh, bentar lagi gue butuh kanebo nih kata gue. Kanebo, buat apa? Buat menghapus air di dalam tubuh gue. Kan nggak harus kanebo. Di tisu nggak bisa, bro. Karena terlalu banyak. Kencing soalnya. Goblok. Oh enggak juga gue ngalah kencing gue pakai kanebo. Gue pengen hentikan obrolan ini, tapi gue pengen kata-kata penutup indah dari lo. Iya. Janganlah gunakan momen Ramadan Ataupun setelah Ramadan sebagai ajang untuk lo minta maaf. Padahal tuh nggak dari hati lo. Tanpa lo menyelesaikan masalah yang ada. Dan menurut gue sih, lo mulai berani bicara atau bacot. Karena menurut gue, yang di spon-spon gitu, bacot gitu kan, ada bacot. Menurut gue orang yang berani bacot dan mengungkapkan sesuatu apa yang dia rasa, itu menurut gue malah lebih menghargai hal itu daripada orang yang diam dan membicarakan kita Di belakang. Apa bedanya? Sama diam itu anjing. Bahkan anjing aja nggak pernah diam, bro. Iya. Udah, selesaikan dulu dengan video singkat di ngobrolnya.